Oke, aku Hansol. Aku di challenge untuk menjawab pertanyaan kapan lagi kepo. Check it out. Ini kalau cuman bahasa resmi, bahasa Korea, Indonesia, sama Inggris. Tapi kalau misalnya mau bahasa-bahasa yang serong ya, bahasa Jawa, kan ini juga bisa dibilang bahasa daerah. Terus bahasa Korea juga ada bahasa daerahnya. Aku juga dari daerah Daegu, itu juga ada saturinya kalau di Korea bilangnya. Sama Singlish ya, karena di Singapura ada Singlish, Singapore English. Jadi 3, bisa dibilang 6 ya, terserah dari yang lihat gimana. Baru 1 minggu ya, 11 hari yang lalu sebelum saya terbang meninggalkan Korea, lobster saya meninggal. Jadi Mas Adib ini mengingatkan saya rasa sakit kehilangan hewan peliharaan saya. Ya, tapi ya sempat pelihara lobster tapi baru meninggal. Kayaknya setelah pindah rumah, kayak ya ekosistemnya masih kurang dapat, terus kehilangan. Wah, ini aku mikir sebanyak-banyaknya. Jujur nggak inget kalau kado ulang tahun. Tapi aku ingetnya itu dulu waktu aku SD kelas 2 atau 3 di Malang. Waktu itu aku pernah dapat hadiah dari orang tua. Itu zaman-zamannya dulu ini loh, masih ada mainan mobil remote control yang dimasukkan di kotaan, remote-nya yang di atas itu loh. Tahu nggak? Itu yang paling teringat di aku. Tapi aku itu bukan ulang tahun, tapi itu hadiah yang paling teringat. Hadiah ulang tahun orang yang 3 tahun yang lalu loh, nggak inget Mas. Bingung aku jawabnya. Iya, tapi yang paling teringat itu untuk anak-anak tahun 90-an pasti tahu, mainan yang mobil berdiri gini terus remote-nya di atas, terus kita bisa ngeliat mobil. Tahu ada yang bentuknya segi 8 loh. Oh ya, itu paling berkesan. Ini aku nggak punya kontaknya sebenarnya, tapi temen SD ku. Jadi waktu aku SD kelas 5, kelas 6 itu ada satu temen anak cowok, deket banget sama aku. Cuman waktu SMP kita beda sekolah gitu loh. SMP atau SMA itu beda sekolah, terus kayak mulai beda pertemanan, akhirnya mulai nggak kontak gitu. Terus kalau ketemu jadi kayak ngerti kan ya, kayak dulunya deket tapi tiba-tiba kayak nggak jadi awkward. Terus dia itu kayaknya sekarang udah nikah, mau ngubungin juga kayak gimana gitu ya, anak cowok namanya Randy ya. Mungkin anaknya ngeliat ini pasti tahu siapa ya. Dulu deket soalnya waktu SD, tiba-tiba SMP SMA kayak tiba-tiba gini ya, tak sayangkan tapi kelihatannya dia bahagia sama istri. Halo. Buktinya adalah Bank BCA. Dulu aku kan tinggal di Indonesia pasti punya rekening kan ya. Nah, terus ada kalanya waktu itu aku belajar di Singapura, nggak punya uang kan ya. Maksudnya pelajar nggak punya uang normal banget. Nah, terus saldo di BCA ya, yang saldo di BCA itu minimal harus 1 juta kalau nggak salah, biar nggak terkikis bunganya gitu. Cuman saking nggak punya uang, rekeningnya itu 0,3 bulan lalu ditutup. Ya, itu masa terendah saya. Makanya tahun lalu baru buka bank lagi. BAE, terus ada hati. Terus kalau di beberapa messenger tak save-nya cewekku. Di phone buka aku ya. Wah, ini aku sempat mikir ya, tak pikir-pikir kalau yang terkenal kayaknya nomorku sendiri sebenarnya. Karena sebelum aku mulai menjadi influencer, kayaknya aku nggak pernah punya nomornya orang yang terkenal. Iya, bukan sombong tapi gitu. Sahabat terbaik, dan kayaknya kalau sahabat terbaik sih teman-teman waktu SMA ada beberapa teman. Yang terindah sih tak pikir-pikir ya, kalau barang sih kayaknya nggak ada, cuman kenangan masa SMA, guyonan-guyonan zaman itu ya, ingatan yang tidak bisa dilupakan. Kayaknya itu hadiah terbaik yang bisa diberikan. Kalau olahraga yang nggak suka saat ini ya, sebenarnya aku nggak terlalu nonton bola gitu, tapi saat ini pemain sepak bola dari Korea, Son Heung-min, dia itu lagi naik-naiknya di Tottenham. Jadi ya saya dukung Tottenham dengan alasan itu aja. Okay. Orang terkaya di dunia, kalau aku jadi orang terkaya di dunia, kayaknya pengen yo sehari itu nyoba neraktir serestoran. Ke restoran random kayak hari ini saya yang bayar. Oh, kayaknya pengen nyoba itu kayak 1 minggu. Kayaknya pengen nyoba itu.
Kayaknya ini secara faktual, tadi aku sempat ngecek HP, dari screen time terpanjang itu YouTube. Kayaknya nonton kapan lagi sih? Nah ini sih aku takutnya nggak objektif. Terus aku itu sempat tanya ke istriku tadi, kan pernah tajak keliling Indonesia. Kalau menurut kamu makanan yang paling enak itu yang di mana gitu? Aku takutnya kalau aku bilang Malang kan subjektif gitu. Tapi dia bilang dia ngerasanya dibanding kota-kota lain di Malang itu dia ngerasakan makanan lokal yang enak gitu. Sedangkan waktu ke kota lain mungkin makanannya kayak turis atau gimana. Jadi kayak katanya Malang paling enak. Jadi saya setuju dengan itu, kayaknya Malang. Rawon, pecel, bakso, ya banyak lah pokoknya. Pokoknya yang ada di top 100 di YouTube ya, YouTube Music top 100 itu yang saya dengarkan untuk genre K-pop. Seorang anak yang tersesat di Malang mungkin kesannya kayak gitu, anak Korea yang tersesat di Malang mungkin lagunya kayak gitu, tapi akhirnya mencari jalan hidup mungkin kayak gitu ya. Kalau lagu mungkin kayak gitu ya, karena harus lebih puitis gitu ya. Ya mungkin seorang anak Korea yang kehilangan jalan dan ternyata di Malang tapi ini menjadi rumah barunya ya, mungkin kayak gitu. Saya menunggu kalau ada penyanyi yang bikin, saya bakal dengarkan tiap hari, itu menjadi lagu favorit saya nanti ya. Kalau gaya dream house aku sih kayaknya rumah yang sangat otomatis. Jadi misal jarak 1 kilo dari rumah AC mulai nyala sendiri. Woi, begitu masuk rumah udah sesuai suhu yang sangat nyaman untuk yang nyaman gitu. Udah masuk rumah langsung nyaman. Lampu juga mulai nyala. Misalnya jam 7 malam gordennya tutup sendiri, jam 6 pagi ceren buka sendiri ya. Rumah yang otomatis, terus rumahnya pun dibersihkan secara otomatis gitu. Mungkin ada robot cleanernya gitu itu yang sangat modern kesannya, modern dan juga otomatis ya. Dream house-nya kayak gitu kayaknya. Ada dua, kalau ini pasti. Pertama, aku karena dulu keluarga aku sangat besar secara ekonomi, nggak punya pemasukan itu kayak menjadi insecurity terbesar. Jadi harus selalu kayak bekerja. Yang kedua, badan gemuk, karena dulu pernah gemuk banget sekali. Sekarang juga lagi gemuk sih, tapi ya dua ini kayaknya. Kalau misalnya Tuhan yang mengizinkan, aku pengen meriset semua organ dalam tubuh. Jadi kayak sekarang kan mungkin pembuluh darah ada lemaknya, di dalam agak mampet gitu ya. Terus jantung mungkin nggak seseger dulu, meskipun saya nggak ngerokok untuk jantung. Ataupun lain-lain ya, pengen tak ubah menjadi kayak usia 0 lagi, kayak fresh lagi gitu. Ya itu kalau bisa. Ini tadi aku juga mikir, terus aku juga sempat nanya istri. Tapi bedanya di Korea itu biasanya kalau kita beli bisa kita refund langsung. Jadi biasanya aku beli kalau nggak suka, biasanya bakal aku refund langsung. Jadi sampai saat ini belum ada barang yang kayak segitunya aku regret. Itu bagusnya, beli refund. Ya tapi ya jangan sampai rusak ataupun benar-benar terpakai. Dilihat terus kayak wah ini kayaknya bukan punya aku, deh refund. Kayaknya aku pengen bisa handstand kayak berdiri di kaki. Jadi kayak kalau bisa ya, pengen naik gunung terus di situ tuh handstand menikmati matahari dari kaki ke kepala gitu, sambil menikmati peredaran darah yang lebih lebih kenceng gitu. Soalnya kalau jantung ada di bawah itu seingatku peredaran darahnya lebih gimana gitu. Kayaknya kalau bisa itu bisa tenang gitu loh. Kalau meditasi biasa kan nggak keren, handstand gitu di gunung gitu, mendengarkan suara burung-burung berkicau matahari gitu ya. Kayaknya itu skill yang pengen tak miliki. Sebenarnya mungkin ya kalau kita misalnya mengusahakan diri untuk tiap hari, tapi nggak mudah. Sering, bukan sering ya, pastinya pernah. Beberapa kali, waktu di Indonesia pun ya pernah. Alasan pertama misalnya aku tinggal di Indonesia terus pindah ke luar negeri gitu ya, terus nomornya mati. Jadi mau nggak mau harus buka nomor baru. Cuman itu sih nggak pernah kalau cuman karena kayak pengen ganti nomor terus pindah, kayaknya nggak pernah deh. Jujur nggak, sangat ribet kan ya ngontak. Ini loh nomor baru saya, nomor yang lama jangan dikontak ya, ketemu-temu loh. Kok lo sombong, kita SMS gak balas loh, itu lo kata gawe misalnya gitu loh. Jadi kalau keinginan sendiri nggak ada, cuman terpaksa pernahnya. Mayoritas benar, cuman kayak ada video-video yang bilang wah Hansol influencer gini pendapatan per bulan 2M aku. Hansol yang mana gitu, apa ada lainnya gitu loh, saya sampai pengen tahu. Mungkin cuman masalah itu, di luar itu infonya nggak terlalu banyak soalnya, jadi lumayan benar biasanya.
Aku bener-bener mikir ya, tapi kayaknya Blackpink aja deh. Ya. Oh, Mas Eko, nggak boleh. Harus saya, sepenuhnya saya, biar takutnya ngerepotin Masnya gitu loh, bukannya Masnya gitu. Takutnya ngerepotin Masnya, jadi biarkanlah saya sendiri yang membawa semua beban-beban itu. Ya. Pas sih, saya pas bisa menangani 4 orang biasanya. Kalau 5 nggak bisa. Yang pakai rok, cowok pakai rok itu kayaknya kayaknya nggak bisa deh. Aduh, iya. Karena soalnya waktu kecil sama kakakku kan, kakak perempuan 2 ya di atas, kan sering disuruh nyobain kan. Pakai itu kayak kalau pakai celana kan ada yang megang kaki gini kan. Kalau pakai rok tengahnya itu ada angin loh, kayak aneh. Kalau kejahatan yang pidana ya kayaknya nggak pernah, tapi kalau perdata kayaknya pernah deh, penipuan ataupun pinjam uang nggak kembali kayak gitu kayaknya pernah ya. Kalau pidana nggak, perdata kayaknya pernah. Sebenarnya ada yang belum terlalu jauh, tapi ya kok bikin sedih toh Mas. Kalau menurutku ini nggak tahu dia udah atau belum. Jaehyun dari belum ya, Jaehyun. Silakan kesini jawab semua pertanyaannya. Pertanyaannya kalau bisa lebih aneh lagi, bukan aneh, lebih menarik lagi, biar lebih susah dijawab ya. Iya, Jaehyun. Makasih banyak udah nonton videonya.